Nah, untuk menjamin kualitas itu, pertama tentu kita melakukan seleksi manpower yang ketat. Ketat itu artinya kita benar-benar menseleksi sesuai dengan kebutuhan klien itu. Memberikan servis terkait pengelolaan building, ya pengelolaan gedung. Yang mana untuk saat ini, Recare itu dalam pengelolaan gedung itu menyediakan tenaga dalam arti cleaning service, security, dan office boy. Artinya kita menyediakan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan gedung tadi ya. Kalau di kita itu nanti coba bisa di-share itu ke teman-teman yang membutuhkan, itu ada e-katalog. Ya, e-katalog training. Nanti kita share. Ya, training. Itu kita lebih daripada 100 modul yang kita telah siapkan, yang mana di situ bisa dilihat nanti bentuk trainingnya apa, terus tujuan daripada training itu apa, ya, dan juga siapa saja peserta yang kita harapkan atau yang disasar ya, sehingga training itu bermanfaat untuk peserta. Halo Recare ID, selamat datang kembali di Recare Talk. Sudah lama ya kita nggak ketemu kembali, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Direktur kita PT Recare, Bapak Edward Leonard Parsaoran. Selamat datang Pak Leo, selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi Mbak Nipa. Terima kasih. Jadi PT Recare memiliki 3 unit bisnis, yaitu Manpower Supply, Building Management, dan Training Event Management. Jadi hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sih caranya bisnis di Recare ini bersama dengan Pak Leo, yang mungkin nanti bisa dijelaskan dari beliau tentang seperti apa Manpower Supply, Building Management, serta Training Event Management. Jadi Pak Leo, bisa diceritakan nggak sih Pak, bagaimana awal mula Recare ini memilih masuk ke dalam sektor industri Manpower Supply? Oke, baik, terima kasih Mbak Lipa. Bagaimana Recare ini memilih bisnis Manpower Supply? Oke, saya cerita sedikit. Dulunya itu sebenarnya cikal bakal Recare itu adalah REDS ya, Rekayasa Engineering Drafting School ya. Yang mana itu untuk pelatihan daripada drafting dan desainer. Nah, itu dulunya. Nah, kemudian karena kebutuhan dari PT Rekayasa Industri dan juga RE juga, dan kebutuhan pasar, kita melihat bahwa ada peluang untuk menyediakan tenaga kerja untuk di lingkungan Recare atau PT Rekayasa Industri. Maka bisnisnya REDS waktu itu dikembangkan untuk penyediaan manpower atau manpower supply. Dan berkembang dengan waktu, REDS itu berubah juga namanya jadi PT Rekayasa Cakrawala Resources. Jadi itulah yang menjadi suatu latar belakang mengapa PT Rekayasa Cakrawala Resources mengembangkan bisnis penyediaan manpower atau manpower supply. Nah, jadi Pak Leo, seperti yang kita tahu bahwa kebutuhan pasar saat ini sangat kompleks ya Pak. Nah, dari Recare sendiri, kira-kira punya nggak Pak cara-cara tertentu untuk menjamin kualitas SDM-nya? Boleh dijelaskan Pak? Oke, ya, terima kasih Mbak Nipa. Ya, pertama tentu kita harus tahu dulu ya kebutuhan atau requirement daripada customer kita atau klien kita, sehingga kita nanti tahu manpower apa atau karyawan apa yang akan kita deliver ke mereka. Nah, untuk menjamin kualitas itu, pertama tentu kita melakukan memang dikatakan seleksi manpower yang ketat ya. Ketat itu artinya kita benar-benar menseleksi sesuai dengan kebutuhan klien itu. Contohnya dalam proses rekrutmen itu atau seleksi itu, kita menyeleksi CV-CV dulu ya, CV-CV yang masuk tentunya disesuaikan dengan permintaan tadi. Nah, kemudian setelah mempelajari CV tersebut, kemudian kita melakukan ya katakanlah prelim interview ya terkait dengan pengalaman, kompetensi daripada karyawan atau manpower yang akan kita seleksi. Nah, selanjutnya tentu setelah kita lulus seleksi daripada kita, maka kita juga memberikan kesempatan bagi usernya dalam sisi klien, sehingga nanti benar-benar nanti apa yang dibutuhkan itu oleh user itu bisa terpenuhi atau terjawab daripada manpower yang kita seleksi yang di jenjang interview tadi. Nah, dengan demikian ketika usernya sudah mendapatkan calon tersebut, artinya sesuai dengan requirement atau kebutuhan mereka, maka kita lanjutkan dengan proses administrasi daripada karyawan tersebut, dan setelah itu kita deliver ke klien kita atau ke user secara administrasi, dan seterusnya kita lakukan onboarding. Nah, dengan demikian karyawan tersebut siap untuk
deliver kepada customer kita atau pada usernya. Nah, satu lagi Mbak Nipa, bagaimana juga kita bisa sehingga nanti benar-benar karyawan tersebut memang sesuai dengan harapan mereka ketika mereka gunakan atau mereka pekerjakan di perusahaan mereka. Nah, biasanya kita memberikan kesempatan juga bagi klien kita untuk katakanlah beri kesempatan selama 3 bulan. Nah, nanti di situ kan mereka bisa melihat apakah tenaga kerja atau manpower yang kita supply ini benar-benar match atau bisa mengikuti baik itu secara scope pekerjaan yang diberikan maupun terhadap environment atau lingkungan pekerjaan daripada mereka. Nah, dengan demikian ketika itu nanti sudah katakanlah misalnya lolos, maka saya pikir itu memang itulah kualitas yang diinginkan oleh pada klien kita. Kira-kira demikian. Oke, baik, cukup panjang ya untuk tahapannya. Jadi Recare sendiri pun mempunyai beberapa step-step yang tidak bisa dilewati. Ya, betul. Nah, Pak Leo, untuk Recare sendiri, tantangan terbesar apa sih Pak dalam proses menyediakan manpower, terutama untuk klien-klien yang besar dari Recare? Apa boleh diceritakan? Ya, oke, baik. Pertama, kalau dikatakan tantangan itu untuk perusahaan besar ya, kategori perusahaan besar ini tentu ada 2 kalau menurut saya. Pertama itu perusahaan besar itu biasanya concern terhadap requirement, ya requirement yang lebih spesifik. Terus yang kedua terkait dengan volume, ya berapa banyak quantity karyawan atau manpower yang mereka gunakan. Nah itu biasanya yang lebih diprioritaskan oleh di perusahaan besar. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang requirement maupun quantity tersebut, pertama tentu untuk memenuhi requirement mereka, nah tantangannya di sini nih, rekruter kita. Nah, rekruter kita tentu harus memahami dulu spesifik daripada karyawan-karyawan atau katakanlah misalnya kompetensi yang harus dimiliki oleh para karyawan tersebut ya, kompetensi, kapabilitas maupun kapasitas daripada karyawan manpower tersebut. Nah, sehingga recruiter ini benar-benar kita harus benar-benar siapkan dari kompetensinya sehingga dia mampu untuk menerjemahkan kebutuhan daripada karyawan kita tersebut. Dan yang kedua terkait dengan quantity ya, biasanya kalau perusahaan besar itu kan membutuhkan manpower yang cukup banyak. Nah, sehingga itu harus juga kita persiapkan sedemikian rupa khususnya terkait dengan database ya, database yang kita miliki. Tentu terkadang itu database yang kita miliki itu pun tidak cukup ya. Sehingga perlu kita untuk katakanlah melakukan rekrutmen, membuka lowongan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan daripada klien kita atau customer kita. Nah, disitulah dibutuhkan memang kepiawaian daripada recruiter kita untuk memanfaatkan media-media yang ada ya. Baik secara medsos kita yang kita miliki, mungkin Instagram atau LinkedIn dan yang lain-lainnya. Nah, sehingga untuk memenuhi tantangan tadi ya seperti saya katakan tadi, memang recruiter kita itu benar-benar memang kita di challenge lah. Iya, betul. Challenge-nya di situ. Ya, terus yang kedua ada lagi nih, karena saya katakan tadi terkait dengan volume ya, kan tentu banyak 100, 200 bahkan 300 karyawan yang kita supply. Nah, ini tentu membutuhkan suatu kompetensi dalam hal pengelolaan manpower itu sendiri. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengelola jumlah karyawan yang cukup besar? Tentu kita akan melakukannya dengan ya memakai teknologi ya, paling nggak ada sistem dan teknologi sehingga tidak memudahkan kita dalam pengelolaan karyawan atau manpower tersebut. Sehingga hubungan atau hak ya, terutama untuk hak dan kewajibannya bisa kita penuhi tanpa ada yang kurang. Kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita katakanlah kita sepakati dengan karyawan, sehingga dengan sistem tersebut dapat membantu kita. Nah, kemudian juga teknologi itu kan mungkin kalau 10-20 orang bisa kita tangani mudah ya, tapi kalau 100-200 orang itu tentu harus kita bagaimana kita menggunakan teknologi ya, teknologi yang mungkin yang aplikasi yang simple saja cukup lah ya. Artinya di situ kita bisa melakukan suatu monitoring maupun evaluasi terhadap karyawan yang kita supply. Intinya bagaimana kita mengelola manpower tersebut dengan memakai sistem dan teknologi. Ya, itulah meminimalisir resiko dan kesalahan. Ya, perlu ya Pak. Betul. Seperti itu. Dengan menggunakan sistem, teknologi, apalagi dunia makin berkembang juga ya saat ini Pak. Artinya sudah
tidak menggunakan manual lagi. Betul. Jadi Recare udah mulai masuk ke digitalisasi juga saat ini untuk betul. sistemnya. Ya, jadi kalau boleh saya katakan tadi, dalam memenuhi tantangan baik dari segi rekrutmen, dari volume tenaga kerja yang kita supply itu, pertama itu kita harus memperkuat rekruter kita, dan kemudian sistem bagaimana kita mengelola karyawan tersebut, dan juga memberikan atau melakukannya dengan teknologi yang ada saat ini. Wah, luar biasa sekali ya Recare apa yang disampaikan Pak Leo tadi, bahwa Recare pun tidak ketinggalan perkembangan zaman, sistem, kemudian aplikasi dan lain sebagainya sudah mulai digunakan untuk meminimalisir resiko. Nah, selanjutnya Pak Leo, jika boleh dibocorkan sedikit nih Pak, sektor apa saja sih yang paling banyak menggunakan jasa Recare saat ini untuk manpower supply? Oke, sebenarnya di awal tadi saya katakan tadi untuk support holding kita ya, dalam hal ini rekayasa industri. Nah, sehingga kita banyak mensuplai itu tenaga kerja untuk kebutuhan mendukung proyek-proyek EPC-nya PT Rekayasa Industri. Nah, demikian juga di Rekayasa Engineering selaku peran company kita, juga kita supply daripada engineering team, seperti ada engineer, designer, maupun drafter. Ya, jadi mostly tenaga yang kita supply untuk internal itu adalah di EPC project. Di EPC project. Nah, selanjutnya kita juga banyak sekarang itu di industrial ya, industrial seperti pupuk, pupuk Indonesia. Ya, itu juga kita banyak ya, sangat banyak di sana. Kalau di pupuk itu, kalau di sana lebih dikenal dengan TKNO, tenaga kerja non organik. Ya, itu yang kita supply di sana, itu juga hampir 200 lebih. Kita support di sana. Nah, kita juga punya klien ya seperti di Pertamina, di Medco ya, sehingga itu industrial daripada oil and gas sektor. Ya, demikian. Nah, sehingga nanti di samping saat ini di EPC, industrial katakanlah seperti katakan di pupuk tadi, nanti juga di oil and gas, dan juga nanti akan berkembang ke industri yang lain. Ya, kira-kira. Menarik banget. Ayo, Recare, tertarik nggak gabung di Recare? Banyak sekali loh sektornya. Jadi yang seperti di Rekin untuk EPC company, kemudian di industrial seperti di pupuk Indonesia, terus di oil and gas juga ada beberapa kayak Pertamina, Medco. Nah, mungkin nanti juga nggak menutup kemungkinan untuk beberapa perusahaan atau sektor industri lain ya Pak, pastinya. Ya, betul Pak. Kalau tertarik, gabung deh segera. Oke, kita lanjut yuk. Nah, Recare, di Recare kan seperti yang aku bilang tadi, pertama kita punya manpower supply. Nah, yang kedua kita memiliki building management. Nah, building management itu apa sih? Saat ini nih yang mau kita jelasin lebih detail terkait building management, biar kalian lebih paham apa sih sebenarnya building management itu. Leo, mulai ya. Jadi kita masuk ke topik yang kedua terkait building management. Sebenarnya Pak, building management yang ditawarkan oleh Recare itu apa saja sih layanannya? Ini biar teman-teman Recare paham dan tidak salah paham terkait building management yang ada di Recare. Boleh dibantu Pak? Baik Mbak Alifa, tadi kita sudah bicara terkait dengan bisnisnya Recare itu manpower supply. Sekarang kita bicara terkait dengan building management ya. Sesuai dengan namanya, artinya Recare dalam hal ini ingin juga melakukan atau memberikan servis terkait pengelolaan building, ya, pengelolaan gedung. Yang mana untuk saat ini Recare itu dalam pengelolaan gedung itu menyediakan tenaga dalam arti cleaning service, security, dan office boy. Nah, artinya kita menyediakan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan gedung tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan mengembangkan artinya pengelolaan building secara komprehensif atau menyeluruh keseluruhan gedung gitu. Baik secara internal maupun secara eksternal, artinya internal building maupun external building. Nah, tadi saya katakan di internal building tadi ada cleaning service, ada office boy, ada security di dalam kantor tersebut. Nah, kalau untuk yang di luar tentu nanti ada namanya gardener, ya, taman, ya. Juga di luar juga ada security di gerbang gitu ya, di luar daripada building. Dan juga tidak menutup kemungkinan seperti sekarang ini juga building yang diparkir. Nah, ada security gate gitu kan ya, kita mengelola itu juga. Dan nanti juga terkait maintenance seperti AC gitu ya, perbaikan elektrikal ya, listrik, kelistrikan, maupun juga ada elevator atau lift di dalam ruangan itu. Dan juga terkait dengan kebersihan ruangan, baik katakanlah gedung itu sendiri melakukan pembersihan rutin
gedung ya yang memakai gondola gitu Iya, ya. oke. Ya. Nah, jadi intinya adalah RICare itu akan melakukan pengelolaan building atau gedung secara menyeluruh, baik di dalam building maupun di luar building. Nah, tentunya nanti juga kita akan menggunakan kembali lagi sistem. Sistem bagaimana kita mengelola kebersihan, kenyamanan daripada gedung sendiri, serta juga bagaimana supaya orang ya bekerja itu nyaman di dalam maupun di luar lingkungan daripada building tersebut. Itu kira-kira yang kita lakukan nanti ya, atau dilakukan sekarang maupun nanti juga. Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa disebut ada package services mungkin Pak ya, Ya. di building management ya. Betul, paket services. Paket services itu manage service. Ya, manage pengelolaan di dalam building maupun di luar building. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi semakin kompleks ya Pak. Jadi Betul. nanti yang akan dikelola tidak hanya mengelola orangnya saja, tapi sudah termasuk sampai dengan output yang diinginkan klien. Misalnya saya pengen nih gedungnya dengan standar kebersihan seperti ini. Nah, itulah yang akan kita kelola di situ nantinya Pak ya. Fisik daripada buildingnya ya. Dari gitu. buildingnya. Ya, Luar itu biasa kira-kira. sekali. Nah, Pak Leo tadi ada yang menarik nih saya tangkep, yaitu terkait sistem. Ya. Sistem pengelolaan yang digunakan oleh unit business building management ini sebagai salah satu pilar ya untuk mengelola agar lebih presisi dan terperinci lagi. Nah, itu ada kaitannya Pak dengan pertanyaan saya berikutnya, yaitu terkait perkembangan teknologi dan konsep smart building saat ini. Bagaimana sih Pak cara RICare untuk mengintegrasikan hal tersebut dalam layanan? Mungkin bisa dibantu jelaskan Pak. Baik, oke. Makasih Mbak Lipa. Ya, pertama memang patut kita akui belakangan ini kan sangat sering dikatakan dislogankan bahwa smart building ya, smart building. Meskipun mungkin ya di Indonesia khususnya Jakarta ini juga belum serta-merta ya melakukan adanya smart building tersebut. Nah, kita ketahui juga, kalau saya dalam pengertian saya, kalau nggak salah bahwa smart building itu bagaimana cara kita mengintegrasikan sistem yang ada, ya, khususnya di dalam equipment daripada building sendiri, mungkin baik dalam tata ruangannya, terus pencahayaan, terus bagaimana pendinginan ruangan gitu ya, dan juga bagaimana smart dalam arti bagaimana kita ingin mungkin ruangannya senyaman mungkin sehingga dalam pencahayaannya, dalam pendinginan ruangan dan lain-lainnya juga itu dikontrol dengan memakai sistem dan teknologi saat ini, sehingga diharapkan nanti di situ ada efisiensi, efisiensi baik itu penempatan tata ruangnya maupun cost-nya. Secara cost juga. Ya, dan secara globalnya lagi itu adalah energi saver yang kata sekarang kita kan ya, mungkin pencahayaannya aja sehingga tidak banyak menggunakan energi, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana RICare menghadapi hal tersebut? Tentu pertama kita akan mempersiapkan tenaga-tenaga atau karyawan yang memiliki kompetensi mengetahui bagaimana cara memahami sistem-sistem yang ada, ya, cara kerjanya seperti apa, dan juga mampu juga melakukan sesuatu pekerjaan terhadap yang katakan sistem tadi itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita menyediakan karyawan atau tenaga yang memiliki kompetensi dan cukup terampil dalam melakukan pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua tentu kita memastikan juga ada SOP. SOP itu paling penting tuh. Ya, sehingga kan dengan banyak yang tadi ada sistem yang ada smart building tersebut, maka kita juga harus memiliki SOP bagaimana cara kita untuk melakukan service atau pekerjaan yang terkait dengan sistem dan teknologi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memahami lingkungan kerja tersebut. Ya, contoh misalnya tadi, ini pencahayaan untuk bekerja di sini dibutuhkan sekian nih hitungannya, baik misalnya intensitas cahayanya seperti apa, terus mungkin suara-suara di sana, berapa suara yang diinginkan, tingkat kebisingannya, dan seterusnya. Artinya bagaimana menciptakan suasana ruangan yang nyaman. Nah, tentu kita harus mempunyai pengetahuan akan hal itu, sehingga nanti dengan adanya katakanlah bantuan sistem belakang teknologi, kita juga mampu untuk katakanlah mengatur, memonitoring ruang-ruangan yang ada serta building secara keseluruhan.
Nah, itu merupakan tantangan sendiri itu. Tantangan itu ya Pak. Nah, sebenarnya di Recare sendiri itu untuk melakukan servis itu belum ada. Tapi kita akan menjawab tantangan tersebut dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan dulu nih. Tadi katakan saya step-step tadi, memahami benar konsep daripada smart building tersebut. Ya, kira-kira begitu. Oke, luar biasa. Recare semakin bersiap lah Pak ya untuk menghadapi tantangan yang ada di luar sana. Jadi nanti Recare ID juga yang ada di luar sana yang merasa mungkin memiliki semacam pengetahuan atau ilmu yang bisa di-sharingkan dengan kita, boleh nih nanti menghubungi kita untuk diskusi lebih lanjut terkait hal itu pastinya Pak ya. Betul, seperti itu Mbak Dipa. Nah, Recare menarik banget nih soal building management. Tapi Pak Leo, saya penasaran nih sebenarnya, selain di building, kira-kira untuk di unit bisnis building management, ada nggak sih Pak proyek-proyek yang mungkin Pak Leo rasa itu unik dan itu sebenarnya menarik juga untuk dijelaskan di sini gitu Pak? Oke. Ya, tadi kan kita bicara tentang di building management di high rise building gitu ya. Nah, sekarang ini agak beda nih, ini pembeda kita dengan yang lain, bahwa Recare itu juga melakukan servis di project, ya, khususnya di project Medco saat ini. Yang mana kita di sana itu di samping menyediakan tenaga atau manpower untuk katakanlah cleaning service ya, dan juga OB, ya, dan juga di sana ada pengelolaan kantin. Ya, pengelolaan kantin, kita juga menyediain safe-nya di sana, ya. Nah, dan juga di situ. Kalau di lapangan kan biasanya ada ini ya Pak, kayak apa namanya, apalagi remote area gitu pasti ada. Ya, pengelolaan mes juga kita lakukan. Nah, mungkin saya agak mundur sedikit bahwa yang saya maksud tadi itu adalah pengelolaan, ada project ya terkait dengan, ada juga di sana kita mengkaitkan dengan cleaning ya, cleaning area daripada plan ya, industrial cleaning ya. Tapi saya sekarang bicara dulu yang spesifik di Medco itu ya, nggak apa-apa kan kita sebut namanya gitu ya. Nggak apa-apa, udah berjalan ya. Itu namanya project kita gitu ya. Iya, karena project kita semangga gitu. Nah, jadi kita, saya katakan tadi, kita juga di sana ada mengelola mes, tentu ada laundry-nya di sana, terus mengelola kantin juga, ya kantinnya juga kita menyediakan chef juga di sana, gitu ya. Sehingga di situ kita juga mengelola bagaimana pekerja-pekerja dari company tersebut bisa nyaman, ya bisa nyaman tempat tinggalnya, baik dengan makannya maupun kebutuhan kesehariannya kita yang provide-nya. Nah, di samping itu juga ya di lain perusahaan kita juga memberikan servis terhadap untuk cleaning daripada plant industri. Ya, artinya di pabrik itu ya kita melakukan cleaning juga di pabrik tersebut. Bagaimana supaya lingkungan atau equipment yang ada di pabrik itu selalu dalam kondisi bersih dan nyaman. Ya, itu yang juga kita lakukan. Ya, jadi saya mau sampaikan adalah di samping high rise building, kita juga melakukan service di building management ini terkait dengan pengelolaan di lapangan. Ya, baik itu tadi mengelola mes, kantin, terus kebutuhan keseharian maupun kebersihan daripada lingkungan kerja, bahkan juga di pabrik. Di pabriknya juga. Iya, boleh kita lakukan pembersihan pabrik, baik dari segi lingkungannya maupun equipment yang ada di sana. Oke, artinya gini sih Pak, kalau yang saya tangkap ya, kalau yang di bangunan atau gedung itu kan kebanyakan kerjanya di kota ya. Nah, sedangkan kalau yang hubungannya dengan lapangan, site dan segala macam, requirement terutama terhadap HSE itu pasti sangat berbeda ya Pak di situ. Untuk yang di lapangan itu, makanya mungkin disitulah sisi uniknya dari building management ini, selain mengelola untuk yang di gedung di perkotaan, untuk di lapangan itu requirement-nya pasti berbeda untuk orang-orang yang bekerja di sana. Iya, betul. Kalau di lapangan itu, apalagi di oil and gas, tentu kita harus memiliki atau memenuhi standar HSE oil and gas. Nah, maka dalam hal ini juga Recare harus benar-benar mempersiapkan diri juga. Bagaimana cara kita supaya bisa kita comply terhadap HSE yang ada di komitmen terhadap HSE yang dan juga komit untuk melaksanakannya ya, dan itu juga biasanya ada secara rutin itu regularly dilakukan audit HSE juga tuh. Nah, sehingga saya pikir itulah menjadi suatu pembeda juga kita bagi perusahaan yang sejenis lah ya, kira-kira begitu. Dan ini juga
Saat ini ada sekitar 2-3 proyek kita yang seperti itu. Dan saya pikir kita cukup inilah ya, cukup mampu atau cukup siap apabila ada proyek-proyek jenis seperti yang kita lakukan sekarang ini kira-kira. Oke, baik. Artinya sudah di level yang berbeda ya Pak untuk building management sendiri ini. Ya, dari betul. kita, terutama secara safety management Safety management system. ya. Nah, Recurrent gimana? Masih mau dilanjut? Nanti kita masuk ke segmen yang terakhir untuk training, event, dan manajemen. Recurrent ini yang terakhir nih, menarik. Kita punya satu lagi unit bisnis yaitu training, event, management, atau biar gampang kita sebut TEM aja kali ya. Nah, terkait training, event, management sendiri, ini nanti ada beberapa pertanyaan Pak Leo yang mau saya tanyakan. Nah, mungkin yang pertama dulu nih Pak, bidang apa yang banyak dicari Pak saat ini, yaitu terkait pelatihan. Pasti banyak nih orang-orang di luar sana nyari pelatihan karena pengen upgrade skill atau dirinya. Nah, dari Recare sendiri nih apa sih Pak yang ditawarkan untuk training-training di Recare? Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Leo. Produknya mungkin atau seperti apa layanannya gitu. Ya, baik Mbak Dipa. Nah, sebelum saya tadi menjawab tentang yang terkait saat ini gitu ya, diinginkan saat ini, saya perlu juga menyampaikan kira-kira training apa saja sih sebenarnya yang ada di Recare saat ini ya. Nah, pertama kalau kita bagi dari kategori segmennya ya memang ada soft skill dan hard skill gitu ya, soft skill dan hard skill. Nah, kalau kita bicara tentang hard skill dulu ya, hard skill dulu artinya juga karena kita berada di lingkungan grupnya PT Rekayasa Industri, maka sebenarnya kita itu sekaligus ini pembeda dengan perusahaan sejenis kita ini adalah kita lebih ke arah EPC. Ya, okay. EPC. Jadi kita di situ ada pelatihan daripada engineering, procurement, construction dan manajemen. Okay. Nah, itu yang merupakan yang saat ini kita kembangkan sehingga diharapkan nanti orang-orang yang kita training tersebut mampu dalam hal atau terlibat dalam eksekusi proyek-proyek EPC. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, di samping itu juga diantaranya proyek manajemen, ya, kemampuan orang atau individu dalam terlibat memanage satu proyek. Nah, di situ juga kita mempunyai suatu katakanlah kekuatan ya, kekuatan itu di sana. Karena apa? Karena yang akan mentraining ini adalah nanti orang praktisi-praktisi. Ya, praktisi atau teman-teman yang ada di Rekin maupun di Rekayasa Engineering. Pelaku utama industri EPC ya Pak? Betul. Ya. Nah, itu yang kita utama terkait dengan hard skill-nya. Sementara untuk yang soft skill-nya itu, kita juga banyak memiliki materi-materi training sebenarnya. Kalau di kita itu nanti bisa di-share itu ke teman-teman yang membutuhkan, itu ada e-katalog. Ya, e-katalog training. Nanti kita share itu. Ya, itu kita lebih daripada 100 modul yang kita telah siapkan, yang mana di situ bisa dilihat nanti bentuk trainingnya apa, terus tujuan daripada training itu apa, ya, dan juga siapa saja peserta yang kita harapkan atau yang disasar ya, sehingga training itu bermanfaat untuk peserta. Nah, itu juga bisa dilihat di katalog kita. Nah, di samping itu tentu kita juga harus memenuhi market ya, pasar apa yang dibutuhkan saat ini. Ya, mungkin Mbak Lipa juga tahu sekarang ini kan banyak ya terkait AI, kita bagaimana mengetahui AI, terus terkait dengan perpajakan, ya, bagaimana perpajakan, terus peraturan yang pemerintah yang saat ini. Ya, termasuk di dunia industri seperti oil and gas juga ada PTK 007, nah itu juga kita lakukan juga. Nah, di samping itu juga ada beberapa kompetensi yang memang kita bekerja sama dengan BNSP untuk mendapatkan sertifikatnya, gitu, sertifikasinya. Nah, itu kita lakukan itu pelatihan untuk AK3 ya, PJK 3, PJK 3 umum. Nah, diharapkan nanti ketika kita melakukan training tersebut, maka peserta mendapatkan sertifikasi daripada BNSP maupun ke Dinas Ketenagakerjaan. Nah, itulah kira-kira gambaran daripada training yang dilakukan Recare saat ini. Nah, Pak Leo, kalau soal drafting sendiri bisa dibantu jelaskan nggak sih Pak, apa keunggulan kalau teman-teman dari Recare ini pengen belajar drafting di Recare Pak?
Bisa dijelaskan mungkin? Oke, baik. Saya coba jelaskan ya apa yang kira-kira yang dilakukan jika training apa yang dilakukan recare atau training practicing ini ya. Pertama, kita memang sudah melakukan regular class ya. Regular class, oke. Itu kalau nggak salah itu ada yang 2 atau 3 kali seminggu itu ya. Coba dicek lagi. Tapi intinya adalah bahwa itu continue kita lakukan ya, dan berjadwal. Nanti terkait jadwalnya juga bisa dilihat mungkin di apa namanya di media sosial kita. Recare ya. Nah, yang menarik adalah drafting ini, trainernya atau tutornya itu memang berasal dari PT Rekayasa Industri ataupun Rekayasa Engineering ya, sehingga dapat dikatakan ini orang yang praktisi langsung. Ya, yang memahami sebenarnya ya, benar-benar detail-detailnya bagaimana seorang drafter itu mulai dari awal hingga juga applicable untuk melaksanakan proyek-proyek atau terlibat dalam proyek-proyek engineering. Ya. Nah, dengan demikian nanti ilmu-ilmu yang didapat dalam training tersebut bisa diaplikasikan di proyek-proyek yang ada di lingkungan PT Rekayasa Engineering maupun PT Rekayasa Industri. Nah, kemudian karena mereka itu merupakan praktisi, maka bisa digali lebih dalam terkait ibaratnya itu detail daripada manfaat daripada drafting sendiri, maupun apabila menemukan katakanlah masalah atau kesulitan dalam mengaplikasikan, mengaplikasikan daripada drafting tadi itu, baik pada saat training sekarang ini maupun nanti ketika sudah melakukan pekerjaan, ketika ada permasalahan bisa juga nanti kita melakukan sharing ya, mencari diskusi untuk menanyakan sehingga nanti ada permasalahan yang ada bisa ditemukan solusinya. Nah, hal yang menarik lagi adalah ketika nanti lulusan daripada training atau peserta training kita ini, training drafting itu ada berbagai sertifikat. Ya, sertifikat daripada license Autodesk sendiri maupun daripada PT Rekayasa Jakarta Service sebagai pelaksana training. Nah, saya pikir itu cukup bagus ya, sehingga itu bisa nanti menjadi modal bagi peserta training untuk mungkin mencari pekerjaan ya, bahkan untuk di lingkungan Rekin maupun RS sendiri akan membutuhkan drafter-drafter tersebut. Nanti sehingga bisa kita salurkan. Dan juga saat ini juga saya sudah mengarahkan ke teman-teman supaya supaya bekerjasama ke EPC company yang lain, sehingga nanti kebutuhan daripada baik drafter maupun desainer oleh perusahaan-perusahaan sejenis atau EPC itu bisa memakai jasa daripada drafter hasil daripada recare hasil daripada training yang ada di recare. Wah, luar biasa. Nah, jadi kita tidak hanya sekedar untuk melakukan training saja, tapi bisa menyalurkan mereka ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa daripada drafter tersebut. Ya. Jadi teman-teman, selain dapat ilmunya, sertifikatnya dapat double ya Pak ya. Dari license Autodesk asli langsung dari Singapura, kemudian dari recare sendiri. Artinya itu bekal yang kuat nih buat teman-teman nanti untuk menjajaki dunia kerja di luar sana. Bahkan nanti dari recare sendiri pun kalau memang teman-teman kualitasnya bagus, baik, masuk 3 top atau 5 top, 3 atau 5, ada nih induk perusahaan kita di Rekayasa Engineering dan Rekayasa Industri pasti butuh. Dari situ nanti akan mudah kita diberikan akses untuk ke sana, seperti itu. Nah, Pak Leo, terakhir nih untuk training event management, ada event di sini Pak. Event ya. Event itu kalau orang lihat apa sih hubungannya sebenarnya sama training, sama MPS, sama BM itu agak jauh gitu. Nah, saya pengen denger nih dari Pak Leo, apa saja event yang sudah pernah dikelola oleh recare, terus seperti apa cara pengelolaannya, terus apa yang unik di sini dan mungkin bisa menarik untuk disampaikan kepada teman-teman recare ini Pak, terkait event. Ya, baik. Memang kalau di event di recare ini agak unik ya. Iya, beda sendiri. Ya, kalau orang dikatakan IO itu biasanya IO melakukan katakanlah untuk seremonial anniversary gitu, anniversary perusahaan misalnya gitu ya. Terus ada event organization untuk seminar besar gitu ya. Nah, memang recare itu akan mengarah ke sana. Ya, misalnya akan mengarah ke sana. Cuman saat ini yang dilakukan recare itu adalah lebih
ke arah bisnis yang dilakukan di lingkungan PT Rekayasa Industri maupun di Rekayasa Engineering. Ya, artinya apa? Artinya kalau di bisnisnya EPC itu dalam proses melakukan engineering itu, di situ ada yang kita kenal dengan consigneering, ya, di mana di situ antara pemberi kerja dan kita sebagai pelaksana itu berdiskusi terkait dengan hal-hal apa yang perlu atau yang terbaik dilakukan dalam proses engineering tersebut. Nah, itulah yang menjadi bagian daripada eventnya di Recare. Nah, selanjutnya juga tim project itu ada juga yang melakukan gathering. Nah, gathering. Nah, kita juga akan melakukan akan mengorganize itu ya. Pengelolaan Ya, jadi sehingga itu kita katakanlah bahwa Recare itu mengorganize event yang terkait dengan pekerjaan. Nah, selanjutnya tentu Recare itu ya, katakanlah seperti saya katakan tadi di awal itu juga mengorganize event yang berhubungan dengan terkait dengan perayaan-perayaan, ya, contohnya perayaan ulang tahun perusahaan, khususnya di lingkungan PT Rekayasa Industri Group lah ya, itu kita sekarang ini sudah melakukan itu, dan ke depan kita ingin juga melakukan seminar-seminar, ya, seminar-seminar baik itu ya mungkin skala kecil sampai nanti skala nasional, itu kita harapkan juga nanti. Nah, demikian. Dan juga event-event organize yang lain-lainnya yang layaknya seperti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan khusus yang berbisnisnya event organizer. Ya, kira-kira itu yang dilakukan oleh PT Recare. Nah, untuk perizinannya sendiri Pak Leo, mungkin pasti dari teman-teman yang di sana akan nanya ya, seperti apa sih perizinannya, kan pasti dibutuhkan tempat terkait perizinan. Nah, Recare sendiri untuk event ini seperti apa Pak terkait perizinannya? Jadi mungkin bisa dibantu jelaskan agar lebih yakin nih teman-teman pada saat nanti mau menggunakan jasa kita. Ya, oke. Baik, sama seperti dua bisnisnya Recare terdahulu, baik Manpower, Supply, Building Management, dan sekarang ini terkait dengan event ini ya. Kalau event itu kan kategori bisnisnya itu MICE, katanya MICE ya, MICE. Nah, itu singkatan dari meeting, incentive, conference, dan exhibition. Meeting, incentive, conference, and exhibition. Ya, itu ada sendiri itu apa izinnya atau izin usahanya. Nah, Recare dalam hal ini sudah memiliki itu, ya, komplek. Jadi sehingga bagi calon klien kita ingin berbisnis Recare, nah Recare sudah memiliki sertifikasi atau izin usaha daripada MICE itu. Ya, sehingga saya pikir Recare itu layaklah untuk diajak berbisnis MICE khususnya event organisasi. Kira-kira gitu ya. Baik, jadi jangan khawatir Recare di luar sana yang nanti kalian mau bikin event, gathering, consigneering, kemudian mungkin apa istilahnya kayak ada seminar, workshop, dan sebagainya yang memerlukan jasa dari kita, nanti bisa menghubungi kami deh, agar nanti bisa kita berikan berapa sih sebenarnya harganya, layanannya apa saja, dan itu service yang terbaik. Pasti nanti kita kasih. Bisa cek juga kok di media sosial kita ya Pak, tentang experience yang sudah ada sebelumnya. Recare itu yang terakhir tadi ya, soal training event management. Jadi kita itu punya selain layanan training, juga nanti kita ada pengelolaan event dan juga untuk manajemen. Jadi jangan lupa nanti cek di sini, kita akan melampirkan katalognya. Kalian bisa cek deh, kita punya 100 lebih silabus untuk dicek. Jadi nanti jangan lupa kebutuhan kalian apa saja ada di situ. Nanti kalian bisa cek tuh materinya seperti apa, jam belajarnya seberapa banyak, sampai dengan nanti sertifikatnya kalian dapat apa aja. Jangan lupa cek ya. Nah Pak Leo, kita udah ngobrolin panjang banget hari ini terkait 3 unit bisnis yang ada di Recare, Manpower Supply, Building Management, Training Event Management. Nah, dari 3 unit bisnis ini Pak, boleh nggak dibagikan visi jangka panjangnya untuk kedepannya Recare tuh mau seperti apa sih Pak, kalau boleh diceritakan? Ya, oke, baik Mbak Nipa. Mungkin saya perlu cerita sedikit ya, karena ini kita lagi share ke teman-teman dan beritahukan Recare itu seperti apa gitu ya. Maka saya mau nyampaikan dulu visinya Recare ya. Nah, kalau visi Recare itu mungkin bisa teman-teman juga bisa lihat nanti di website atau di mana di medsosnya Recare, bahwa Recare itu visinya adalah ingin menjadi mitra pilihan utama ya dalam hal pengelolaan manpower ya, itu mitra utama.
Nah, dengan demikian ada 3 bisnis tersebut, ada manpower supply, ada building management, dan ada training and event management itu ya. Kalau kita ingin gitu ya, visi kita ke depan khususnya terkait daripada manpower supply ini, nah maka saya berharap nanti itu atau menginginkan itu bahwa nanti itu Recare itu bisa menjadi apa ya namanya ya, one stop shopping dalam one stop shopping, one stop solution dalam hal sumber daya. Artinya apa? Artinya kita akan memberikan jasa atau menjasa mulai dari penyediaan ya, rekrutmen, terus development ya, artinya kita merekrut, demikian juga melakukan mendevelop, dan juga melakukan evaluasi dan kontrol daripada karyawan atau manpower yang akan kita supply. Dan juga khususnya terkait dengan manpower supply, saya katakan itu kita seperti one stop ya, one stop shopping, one stop shopping dalam pengelolaan manpower. Artinya mulai daripada rekrutmen karyawan, penyediaan karyawan tadi, kemudian dalam hal pengembangannya, dan selanjutnya monitoring ya, monitoring itu menurut kinerjanya melalui KPI-nya, serta melakukan suatu ya bisa saja nanti seperti melakukan reward punishment-nya gitu ya, dan baik melakukan sistem bagaimana pengelolaan karyawan atau manpower yang baik, sehingga apa? Sehingga nanti klien kita itu mendapatkan servis yang secara komprehensif, mulai penyediaannya, pengembangannya, pengukurannya, bahkan kinerjanya nanti sampai memenuhi atau ekspektasi daripada klien kita. Nah itu di bidang manpower. Nah kalau secara secara makronya lagi atau katakanlah general lagi, bahkan kita secara nasional ya, kita juga akan mendukung generasi emas ya, generasi emas Indonesia emas di tahun 2045 itu ya. Nah kita juga nanti akan berkontribusi untuk itu. Bagaimana kita menyediakan benar-benar tenaga kerja yang produktif ya, sesuai dengan kebutuhan pembangunan Indonesia emas ke depan. Nah itu yang terkait dengan manpower tadi itu ya. Nah yang kedua terkait building management, saya katakan tadi kita juga melakukan katakan tadi baik secara komprehensif juga, baik itu pengelolaan internal building maupun external building, mulai penyediaan daripada tenaga kerjanya, sistem di gedung sendiri itu, serta teknologi yang ada nanti, bahkan nanti yang ke smart building, nah kita akan mencapai ke sana. Ya. Nah selanjutnya terkait event organizer tadi, juga di samping mensupport daripada sesuai dengan bisnis daripada lingkungan kita tadi, PT Rekayasa Industri, PT Rekayasa Engineering, juga kita melakukan event-event besar, bahkan event nasional gitu ya. Dan nggak bentuk kemungkinan nanti event olahraga ya, seperti ada 5 kilo running 5 kilo sekarang yang lagi tren gitu ya, nggak untuk kemungkinan ya ada event-event olahraga, tapi semua itu akan kita lakukan bertahap ya, secara bertahap. Kita juga akan menyediakan atau menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil ya di sisi kita dulu, bagaimana mempelajari seluruh event-event yang ada, sehingga nanti ketika ada kesempatan atau opportunity itu kita bisa menangkapnya dan melaksanakannya dengan baik, kira-kira begitu. Oke, kan itu selain penyedia jasa, jadi kita berusaha untuk menjadi one stop solution ya Pak? Ya, one stop solution. Segala kebutuhan teman-teman di luar sana, para pelaku bisnis, pengusaha-pengusaha yang membutuhkan jasa, nggak cuma manpower supply, kita sediakan juga untuk trainingnya juga Pak. Artinya nanti orang-orang yang kita akan kirimkan, kita upayakan secara quality itu sudah sesuai atau bahkan lebih ekspektasi requirement dari para pelaku bisnis yang mengharapkan untuk ada sana. Iya, bahkan kita nanti bisa jadi nanti kita akan melakukan juga standarisasi kompetensi yang ada dalam satu perusahaan itu. Betul. Ya, sesuai dengan nomenklatur yang ada lah organisasi mereka ya. Kita bisa menstandarkan kompetensi, bahkan perusahaan-perusahaan grup yang sejenis. Ketika dia memiliki anak perusahaan, ya kita juga bisa menstandarisasi kompetensi yang ada, sehingga ketika mereka membuat suatu talent pool atau regenerasi, promosi dan rotasi, ya nggak jadi masalah, karena kita sudah mensejajarkan seluruh kompetensi standarisasi antara grup daripada perusahaan tersebut, ya maupun memenuhi kompetensi secara standar nasional. Ya nanti itu kan dengan adanya nanti
uji kompetensi, sertifikasi, berarti itu kan berarti sudah memenuhi ya standar nasional kira-kira. Bahkan juga internasional seperti sekarang itu ada PII, ada yang Madya, ada yang apalagi ini utama gitu kan, bahkan ada yang regional. Nah, kita juga sebagai informasi memang saat ini kita juga mau mengulangi lagi ya, karena kita sebenarnya sudah ada kerjasama dengan pihak kampus, dengan pihak PI sendiri. Sebenarnya kita sudah punya kerjasama. Nah, tinggal nanti bagaimana kita coba lagi refresh sehingga tujuan-tujuan saya katakan tadi, visi kita besar itu Indonesia Emas itu mencerdaskan bangsa maupun menyediakan tenaga-tenaga terampil itu melalui pelatihan, melalui bisnisnya Riker ini dapat kita wujudkan lah kira-kira itu. Yang itu merupakan juga ada di misinya Riker tuh. Oke, soalnya betul sih Pak, kan di luar sana juga terinformasi banyak kebutuhan lapangan pekerjaan, tapi susah juga para pelaku bisnis itu untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, mungkin salah satu fungsi Riker adalah nanti untuk menjembatani pelaku bisnis di luar sana yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil tertentu dengan requirement-nya untuk nanti kita bantu secara upgrade skill-nya dan sebagainya. Iya, makanya dari segi internal kita pun saya berharap teman-teman semuanya baik di marketing dan seluruh karyawan Riker juga berpartisipasi untuk katakanlah mempromosikan, memberikan informasi-informasi terkait dengan Riker ini sehingga kita juga menjadi bagian daripada solusi juga bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin memanfaatkan atau dapat menggunakan jasa Riker sendiri terkait tadi saya katakan manpowernya, terkait pengelolaan building, terkait eventnya. Nah, itu bisa juga nanti kita berikan servis lah ya, kira-kira begitu. Nah, menarik nih Pak Leo. Terakhir nih Pak, sebelum closing ya, ada pesan apa sih Pak untuk para mitra bisnis yang di luar sana atau bahkan untuk para generasi muda nih yang tertarik ingin berkecimpung di dunia bisnis SDM ya atau manpower supply dan manajemen operasional yang ada di sini. Jadi mungkin ada pesan-pesan nih untuk teman-teman di luar sana, bahkan juga untuk pelaku bisnis seperti itu. Baik, Mbak Pak. Sebelum saya menjawab pertanyaan terakhir itu, saya tadi ada lupa sedikit. Ya, sebenarnya saya berkeinginan sebenarnya ada cita-cita saya juga untuk Riker ini ya. Mungkin kalau di luar sana ada namanya itu Pertamina Training Center, gitu ya. Terus ada apa namanya Heliodora Power, itu PLN ya. Nah, saya berharap Riker itu bisa seperti itu nanti. Artinya Riker itu akan mensupport ya seluruh aktivitas yang ada di PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company, ya sehingga dapat dibayangkan ketika Riker diberikan kesempatan seperti layaknya seperti teman-teman kita di PTC maupun di Heliodora Power ya, nggak apa-apa kan kita bicara menyampaikan Pertamina ya. Ya sebenarnya bukan kompetitor, tapi kita ingin seperti itu ya, sehingga kalau itu bisa kita diberikan kesempatan, saya pikir Riker ini akan menjadi yang dapat diandalkan lah oleh Pupuk Indonesia Holding Company sebagai penyedia apa namanya manpower atau karyawan yang ada di lingkungan grup Pupuk ya, itu sangat luar biasa. Makanya bisa juga kita mulai daripada PT Rekas Engineering, PT Rekas Industri ya, lingkungan anak perusahaannya atau Rekin Group, maupun nanti kita meningkat ke PHC. Nah, itu sebenarnya itu menjadi suatu cita-cita saya terhadap Riker inilah, kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya Pak Alipa tadi mau sampaikan terkait pesan-pesan bisnis atau bahkan generasi baik kita yang ingin berkecimpung di dunia SDM. Oke. Kalau terkait mitra bisnis jelas ya, sekarang ini kan zaman kolaborasi ya, kolaborasi. Nah, tentu di dalam sini ada mungkin yang sudah besar, ada yang masih dalam tahap perkembangan gitu ya. Tapi saya pikir itu bisa kita lakukan atau mengajak kolaborasi sesuai dengan peran kita masing-masing ya. Artinya tidak ada merasa besar sendiri gitu kan, nggak ada juga merasa kecil, tapi bagaimana kita mengambil peran di sana ya, sesuai dengan mungkin katakanlah sesuai dengan nanti katakan paket-paket pekerjaan yang bisa kita kolaborasi bersama, baik itu secara kompetensi ya, sistem teknologi maupun secara pendanaan, karena bagaimanapun nggak cukup dari pendanaan gitu ya. Nah, itu yang perlu kita ajak nanti mitra kita. Nah, selanjutnya terkait dengan generasi muda, memang kalau kita lihat bisnis kita itu kan seolah-olah itu bukan bisnis yang challenging gitu ya, tapi kita kan bukan jadi challengingnya itu sendiri gitu ya, karena itu masing-masing juga ada challenging tersendiri gitu ya. Tapi bagaimana kita ingin katakanlah berkontribusi kepada bangsa ini, mulai daripada mencerdaskan katakan kehidupan bangsa tadi melalui proses
apa namanya melakukan rekrutmen, training tadi itu, ya pelatihan, penyediaan tenaga kerja sehingga yang kompeten, memiliki kompetensi, capability dan capacity, sehingga kita juga jadi bagian daripada proses bisnis daripada perusahaan atau klien kita. Nah, saya pikir itu juga merupakan challenge sendiri ya, sehingga kita perlu bagi anak muda kita pengen juga mengajak mereka juga bagaimana menekuni bisnis ini dan terlibat dalam bisnis ini. Dan selanjutnya juga nanti bisa challenging juga bagaimana membuat suatu sistem, ya, suatu sistem terus memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan sumber daya tadi, khususnya memang pelatihan yang mungkin nanti yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perusahaan-perusahaan yang mengambil bagian dalam pembangunan baik itu infrastruktur maupun pembangunan yang lain-lainnya lah ya, kira-kira itu. Dan bahkan nanti bagaimana kontribusi AI, kontribusi teknologi depan itu memang itu harus kita juga dapat gunakan juga. Nah itu diperlukan lah memang orang jiwa-jiwa muda, semangat muda, bahkan orang-orang muda, anak-anak muda ya sekarang ini ya, sehingga apa yang dicita-citakan juga generasi emas itu kita mengambil bagian dalam menyediakan generasi emas dan juga sebagai pelaku anak muda kita tadi pelaku di generasi emas itu. Wah, keren sekali sih Pak Leo. Artinya nggak cuma kita nih yang sekarang harus mulai mengupgrade diri ya, teman-teman di luar sana, Gen Alpha, Gen Z, Gen Alpha yang sudah melek teknologi ya Pak di sini, AI dan sebagainya. Saya rasa mereka pasti sangat antusias ya melihat bahwa perkembangan untuk di dunia industri, apalagi di sumber daya manusia, kemudian outsourcing, pengelolaan tenaga kerja itu masih sangat luas seperti itu. Jangan lupa kalau memang dari teman-teman Recare yang ada di luar sana mempunyai keinginan untuk mengupgrade diri, di Recare tersedia one stop solution kita nanti untuk trainingnya, untuk event management, bahkan nanti ada kebutuhan tenaga kerja pun nanti kalian bisa menghubungi kita. Wah, keren sekali sih. Kayaknya udah panjang banget sih Pak obrolan kita siang hari ini ya. Jadi terima kasih banyak sih atas waktu yang diberikan Pak Leo, atas kesempatannya, insight-nya semua menarik buat saya pribadi terutama Pak, dan mungkin untuk teman-teman di luar sana, Recare dan siapapun pemirsa yang lihat nantinya di sini, semoga menjadi inspirasi kita bersama. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, untuk teman-teman Recare di luar sana yang pengen tahu lebih lanjut seperti apa sih PT Recare ini, jangan lupa pantengin terus websitenya PT Recare di www.recare.co.id atau pantengin juga di media sosial kita, ada di Instagram di sini, kemudian di TikTok di sini, kemudian di YouTube juga di sini. Wah, ceklah di atas ya teman-teman, jangan lupa komen-komen juga, kasih saran juga untuk kita semua. Mungkin nanti kita akan jadikan perbaikan dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih, dah.